Kita lanjutkan di sesi keempat, pertemuan ke-13. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menghitung parameter-parameter yang ditaksir atau taksiran-taksiran parameternya, bagaimana kita menguji hipotesisnya, menghitung statistik F, menghitung statistik T, dan lain sebagainya, serta menghitung juga koefisien determinasi dari analisis regresi linear sederhana. Jadi, apa yang akan saya jelaskan di sini tidak termasuk ke dalam uji asumsi klasiknya. Nah, untuk uji asumsi klasiknya itu nanti dibahas di minggu depan menggunakan softwarenya langsung, yaitu menggunakan R software. Nah, pertama, tadi kan kita memiliki contoh telah hubungan linearnya itu mengenai kualitas layanan dan penjualan produk. Variabel X-nya adalah kualitas layanan, variabel Y-nya adalah penjualan produk. Jadi, kualitas layanan di sini variabel X itu dipengaruhi oleh penjualan barang Y. Dan yang satu lagi yang harus Anda catat, saya lupa sampaikan di video awal, bahwa analisis regresi ini skalanya, skala pengukuran datanya itu minimal interval. Jadi interval dan rasio. Jadi tidak dalam bentuk kategori. Kalau dalam bentuk kategori misalnya dipengaruhi oleh jenis kelamin ya, perempuan laki-laki itu nanti kita menggunakan variabel dummy dan itu tidak dibahas di pertemuan ini dan tidak akan dibahas di mata kuliah ini. Kalau Anda membutuhkan silahkan boleh tanya saya langsung. Nah, di sini perhatikan ya, dia skalanya adalah rasio, kualitas layanan dan penjualan produk. Kualitas layanan dipengaruhi oleh penjualan produk. Untuk pertama kan tadi analisis lah hubungan linearnya dulu. Sudah dijelaskan tadi di video sebelumnya ada scatter plot antara variabel X dan variabel Y. Nah, untuk pembahasan di sini ini dianggap bahwa asumsi klasiknya sudah dipenuhi sehingga baru kita mulai menghitung nilai A dan nilai B-nya, pengujian model secara overall dan pengujian model secara parsial dan juga menghitung koefisien determinasinya. Determinasinya maksud saya. Nah, di sini tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perhitungan manualnya itu kita nanti akan membutuhkan nilai. Ini adalah sigma X. Kemudian Y ini adalah sigma Y. Kemudian XY itu adalah perkalian 54 kali 167 nilainya sekian. Kemudian dijumlahkan lagi ini adalah sigma XY. Kemudian X kuadrat dikuadratkan 54 kuadrat dijumlahkan sampai dengan terakhir ini adalah sigma X kuadrat. Kemudian Y kuadrat 167 kuadrat sampai dengan yang terakhir dijumlahkan. Yang ini adalah sigma Y kuadrat. Yang pertama, untuk membuat model regresi taksiran, kita harus menghitung dulu mengenai nilai B-nya. B-nya ini adalah nilai sigma, nilai B-nya 28830 sigma XY, kemudian dikurangi dengan sigma X, dikalikan dengan sigma Y, dibagi dengan ukuran sampelnya N. Kemudian 940 ini adalah sigma X kuadrat. 1782 itu adalah sigma X-nya dikuadratkan dibagi dengan ukuran sampel hasilnya 1,2874. 1,2874. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh nilainya, ini agar Anda lebih jelas ya, saya kasih tanda sigma XY 28830 adalah jumlah ini. Hasil perkalian X dan Y. Kemudian 1782 sigma X-nya, jumlah variabel X-nya. 5485 sigma Y. Kemudian N adalah jumlah sampelnya. Ukuran sampel maksud saya. Kemudian 94098 adalah sigma X kuadrat. Kemudian 1782 sigma X dikuadratkan. Yang ini. Nah, hasilnya dibagi dengan ukuran sampel lagi, hasilnya 1,2874. Jadi jangan sampai terbalik nilai-nilainya, karena nanti ada kesalahan perhitungan, otomatis nanti nilai A-nya juga akan salah. Setelah diperoleh nilai B, kita hitung nilai A. A itu adalah 5485 sigma Y.
yang di sini. Kemudian dibagi dengan ukuran sampel, dikurangi dengan B yang tadi kita hitung di awal, dikalikan dengan 1782, ini adalah sigma X, dibagi dengan N, ukuran sampel hasilnya 938495. Nah, setelah kita peroleh, baru kita susun dalam bentuk tulisan Y topi sama dengan Y topi I sama dengan 93, sekian ditambah 1,2874 XI. Nah, ini adalah persamaan regresinya, atau bisa kita tulis seperti ini. Jadi, model taksiran regresinya adalah Y topi I sama dengan 93,8495 ditambah dengan 1,2874 XI. Ingat, tadi Y di sini adalah penjualan produk, XI di sini adalah kualitas layanannya. Ini adalah nilai A, kemudian yang ini adalah nilai B. Nah, atau interpretasikan, secara rata-rata penjualan barang pada saat kualitas layanan 0, pada saat X-nya 0, adalah 93,8495. Kalau dalam bentuk pieces dibulatkan, 94 pieces. Dan meningkat. Kenapa disebut meningkat? Karena tanda nilai B-nya positif. B-nya itu positif di sini. Kalau B-nya negatif, dia menurun. Dan meningkat sebesar 1,28 atau 1 pieces jika kualitas layanan meningkat 1 satuan. Kalau X di sini meningkat. Nah, itu adalah interpretasi dari model regresi taksirannya. Kemudian selanjutnya kita harus menguji apakah persamaan ini memang betul bisa digunakan untuk memprediksi penjualan produk berdasarkan kualitas layanannya. Sehingga kita harus melakukan pengujian hipotesis secara overall-nya. Tadi hipotesisnya sudah saya tuliskan atau sudah saya jelaskan di video sebelumnya, B-nya sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0 untuk H1-nya. Untuk H0 itu artinya tidak terdapat pengaruh dari kualitas layanan terhadap penjualan produk, kemudian untuk H1-nya terdapat pengaruh karena B-nya tidak sama dengan 0. Nah, taraf signifikansinya di sini saya gunakan 5%. Kemudian kita akan menghitung nilai F, kriteria ujinya seperti ini, tolakan 0 jika F hitung lebih dari F tabel, terima jika lebih kecil dari F tabel, nanti ada banyaknya variabel independen itu adalah degrees of freedom 1 atau V1 dan V2-nya adalah ukuran sampel dikurangi banyaknya variabel X. Nah, pertama untuk mendapatkan nilai F, kita harus menghitung dulu jumlah kuadrat regresi. Jadi JK itu adalah jumlah kuadrat regresi. Yang ini jumlah kuadrat regresi adalah nilai B. Tadi kan diperoleh B-nya berapa? 1,28 sekian. Dikalikan dengan SXY atau covariance dari variabel X dan Y. 1,2874 dikalikan dengan XXY. Ini adalah sigma XY. Sudah ada di tabel awal ya, kita hitung sigma XY-nya berapa. Kemudian ini adalah sigma X. Yang ini adalah sigma Y. Jumlah dari nilai di variabel Y dengan jumlah nilai di variabel X dengan jumlah nilai dari perkalian variabel Y dan variabel X. Kemudian ini adalah ukuran sampelnya, banyaknya data sampel, ukuran N. Hasilnya adalah 11605374. Nah, ini perhatikan ya, semuanya melibatkan nilai B. Nanti jika regresi digunakan untuk jika residual. Sehingga perhitungan B itu sangat krusial sekali karena kalau ada kesalahan perhitungan nanti ke bawahnya juga salah. Nah, kalau di jumlah kuadrat regresi ini juga Anda salah menghitung, nanti ke bawahnya juga akan salah. Dan statistik P-nya juga salah, nanti koefisien determinasi salah sehingga nanti kesimpulannya juga keliru. Nah, pastikan lagi yang namanya jumlah kuadrat itu selalu positif. Kalau Anda menghitung JK, jika jumlah kuadrat itu negatif artinya ada kesalahan perhitungan. Ingat, JK adalah jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat berapapun nilainya dikuadratkan akan selalu nilainya positif. Kemudian jumlah kuadrat total yaitu SYY. Sigma Y-nya tadi kan sudah ada, sigma Y kuadrat maksud saya. Kemudian sigma Y-nya sudah ada di tabel yang awal ya, dihitung di kolom paling bawah. Dikuadratkan dibagi N, ini adalah hasilnya sekian. Baru kita hitung jumlah kuadrat residu. Jumlah kuadrat residu itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat regresi. Hasilnya 2431, sekian dikurangi 1160, hasilnya 1270. Jadi pastikan jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat residu nilainya selalu positif. Karena definisinya saja jumlah kuadrat.
Jadi tidak mungkin negatif. Nah, selanjutnya baru kita hitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan degrees of freedom-nya. Jumlah kuadrat regresi tadi hasilnya 1160 dibagi dengan degrees of freedom. Banyaknya variabel X, hanya ada satu, yaitu kualitas layanan. 1. Hasilnya tetap sama. Kemudian kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galat jumlah kuadrat residu dibagi dengan degrees of freedom yang kedua. N dikurangi banyaknya variabel X, K dikurangi 1 tadi banyak. Ukuran sampelnya ada 34, kemudian banyaknya variabel X-nya hanya 1, yaitu kualitas layanan, kemudian faktor koreksi dikurangi 1 hasilnya 39,7157. Baru kita hitung F. F itu tadi kan kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi yang ini dibagi dengan ini hasilnya 29,221. Nah, nilai F ini harus kita bandingkan dengan F tabel. Tabel distribusi F-nya sudah ada di modul, silahkan dilihat. Nanti alfanya berapa, kemudian degrees of freedom satunya adalah 1, degrees of freedom yang keduanya adalah 32. Hitung akan diperoleh nilai tabel distribusi F-nya adalah ini, 4,1491. Kalau Anda bingung menggunakan tabel, Anda bisa gunakan Excel. Excel menggunakan F inverse alpha, kemudian V1, kemudian V2. Hasilnya 4,14 sekian. Nah, untuk memudahkan Anda dalam menyajikan perhitungan tadi, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan lain sebagainya, Anda tuliskan dalam bentuk table of variance atau ANAVA. Sumber variasinya ada regresi, ada galat, ada total degrees of freedom di sini. Ini banyaknya variabel X tadi K. Kemudian galat itu adalah N dikurangi K dikurangi dengan 1. Kemudian ini adalah N dikurangi dengan 1. Nah, jumlah kuadrat itu yang tadi sudah kita hitung. Kemudian kuadrat tengah juga sudah kita hitung. Tinggal dituliskan F-nya adalah kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat. Hasilnya 29. Bandingkan 29 itu adalah lebih besar dari 4,14 sehingga H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan terhadap penjualan produk. Nah, artinya kesimpulan dari uji secara overall itu adalah model taksiran ini dapat digunakan untuk memprediksi penjualan produk berdasarkan kualitas layanannya. Jadi, uji model secara overall itu menguji model ini, persamaan ini. Nah, selanjutnya, ketika model ini sudah diterima, kita lakukan pengujian apakah betul kualitas layanan mempengaruhi penjualan produk menggunakan uji model secara parsial, yaitu menggunakan statistik T. Bagaimana cara kita menghitungnya adalah seperti ini. Nah, hipotesisnya tetap sama ya, karena variabel X-nya hanya ada 1, jadi B sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Pengertiannya juga sama. Nah, untuk menghitung statistik T, kita harus hitung dulu standar error dari penaksiran B. Penaksiran B itu tadi kan kuadrat tengah galatnya sudah diperoleh dari tabel of variance-nya 39, sekian, kemudian baru kita hitung SXX. SXX itu sigma X kuadrat. Kemudian yang ini adalah sigma X dibagi dengan N. Lihat lagi tabel awal di data yang jumlah total di paling bawah. Hasilnya akar pangkat 2 dari kuadrat tengah galat dibagi dengan SXX adalah 0,2381. Baru kita hitung nilai T-nya. T itu adalah nilai B-nya dibagi dengan standar errornya. Nilai B-nya tadi kan 1,2874 dibagi dengan standar errornya. Nilainya 5,4056. Paham ya? Baru kita bandingkan dengan tabelnya. Ingat lagi di pengujian hipotesis ya, karena dua pihak. Nah ini alpha per 2 0,025 dengan degrees of freedom-nya N dikurangi 2. N dikurangi 2, ingat N dikurangi 2, N dikurangi K dikurangi 1. Hasilnya adalah 2,3 sekian. Di sini minus 0,369, kemudian yang ini adalah 2,0369. Nilai T berada di wilayah penolakan sehingga H0 ditolak, artinya betul kualitas layanan mempengaruhi penjualan produk. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah ketika memang disimpulkan bahwa model tadi sudah bisa digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan kualitas layanan, kemudian betul dapat diterima bahwa kualitas layanan mempengaruhi penjualan produk, lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap penjualan produk. Nah, itu dijawab dengan menghitung nilai
Koefisien determinasinya. Koefisien determinasi di sini kita hitung menggunakan jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Kembali lagi menggunakan tawil ANOVA. Tadi jumlah kuadrat regresi sudah diperoleh 1160, kemudian jumlah kuadrat totalnya adalah 2431,4412 sekian. Nah, hasilnya adalah 47,73%. Artinya, sebesar 47,73% menjelaskan bahwa 47,73% variasi atau perubahan dari penjualan produk itu dapat dijelaskan oleh atau dapat dipengaruhi oleh kualitas layanan dalam hubungan yang linear. Nah, itu adalah contoh perhitungan manual dalam membangun sebuah model prediksi dari model regresi linear sederhana, menguji model secara overall, menguji model secara parsial, dan menghitung koefisien determinasinya atau besar pengaruhnya. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai analisis korelasi pada video berikutnya.